Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Berjumpa lagi kita di Forsabda, Forum Sarasian Seni dan Budaya Tulungagung. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di rumah saudara Ivan Dani di Dusun Babatan, Karangrejo, Tulungagung. Pada malam hari ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan HUT TNI, Tentara Nasional Indonesia, yakni mewarisi semangat juang kepemimpinan para pahlawan. Telah hadir bersama kita pada malam hari ini di sebelah kiri saya ada Bopo Lamidi yang beliaunya adalah veteran atau saksi hidup perjuangan tentara-tentara nasional Indonesia dahulu kala ketika melawan penjajah. Di sebelah kanan yang paling kanan ada Yai Yik dari Tulungagung dan juga Pak Wawan Susetya, budayawan kita yang selalu setia menemani diskusi-diskusi kita dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu malam ke malam yang lain berikutnya. Mewarisi semangat juang. Ada beberapa amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman yang akan saya bacakan. Yang pertama, tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup kalau tentara memegang teguh kewajiban ini. Lagi pula, sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapapun juga. Ini amanat tanggal 1 Januari 1946. 2. Tentara bukan suatu golongan di luar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara tidak lain dan tidak bukan dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu. Ini disampaikan tanggal 17 Februari tahun 1946. Yang ketiga, kami Tentara Republik Indonesia akan timbul dan tenggelam bersama-sama negara. Ini disampaikan 1 Agustus 1949. Yang keempat, bahwa satu-satunya hak milik nasional atau republik yang masih utuh tidak berubah-ubah meskipun harus mengalami soal dan perubahan hanyalah Angkatan Perang Republik Indonesia. Ini disampaikan 4 Oktober 1949. Yang terakhir, yang kelima, jangan mudah tergelincir dalam saat-saat seperti ini. Segala tipu muslihat dan provokasi-provokasi yang tampak atau tersembunyi dapat dilalui dengan selamat kalau kita waspada dan bertindak sebagai patriot. Prajurit TNI harus memiliki keunggulan moral dan moral, pantang menyerah dan rela berkorban, serta senantiasa bersama-sama rakyat. Ini disampaikan tanggal 5 Oktober tahun 1949. Demikian sebagai pengantar amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan pada malam hari ini kita akan kupas tuntas dari berbagai sudut pandang tentang kepemimpinan para pahlawan. Baik dari sisi kepemimpinan mungkin versi Islam, versi Jawa atau budaya Jawa, dan juga versi bernegara. Bagaimanakah seni memimpin dalam situasi yang aman, bahkan situasi yang genting, mungkin sulit seperti saat ini, paceklik atau terdapat pandemi. Oke, langsung saja dari ketiga narasumber nanti akan menyampaikan, memaparkan materinya masing-masing dan akan direfleksi oleh dari beberapa teman. Juga nanti ada seri untuk tanya jawab atau diskusi. Yang pertama kami persilahkan kepada Bopo Lamidi. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas pemberian waktu pada saya pada kesempatan silaturahim
yang benar-benar saya merasa sangat berbahagia. Mohon izin perkenankan kami memenuhi apa yang dikehendaki oleh adik moderator. Panjenenganipun Bapak Haji Y selaku penasihat PBNO Kabupaten Tulungagung, kita sangat berbahagia pada malam ini atas kerawuhannya. Justru apa yang akan kita rembuk bersama secara ideologis ini sangat berkaitan dengan cerita kesejarahan terkait yang tadi disebutkan adalah hari ke-75 TNI. Sudah disampaikan sedikit tentang seperti apa peran beliau almarhum Bapak Jenderal Sudirman. Ini. Kemudian bagian tugas saya yang saya ini menghayati sejak zaman Jepang datang, kemudian perang kemerdekaan 45. Ya, ini mohon maaf, ada lagu penyemangat 17 Agustus 45. Saya kira ini segenap yang ada ini bisa ya? Bisa ya? Mari kita bersama-sama sebagai penyemangatan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Ini sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka hanya satu kali, tetapi dalam sejarah perjuangan untuk merebutnya ini sudah dipikirkan oleh para pemuda-pemuda tahun itu, tahun 27, tahun 26, tahun 28, sampai Perang Dunia Kedua 38, freedom to be free. Ini yang perlu adik-adik mengerti. Apa maksudnya? Bebas dalam kebebasan. Kita bergerak bebas. Ini prinsip Indonesia merdeka. Self-determination. Hak menentukan nasib sendiri. Maaf, pendekar kita, pencetus Indonesia merdeka, siapa? Tidak asing lagi, Soekarno. Aneka ragam, bineka tunggal ika, reno-reno, tetapi satu. Sing beda-beda apa nih? Peradabannya lain, bangsanya lain, sukunya lain, bahasanya lain, kebiasaannya lain. Ojo ngomong nih beda nih. Sing diomong niki sing podo. Ya, sekali lagi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya mendapat bagian cerita yang seperti ini. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik. Kira-kira ada apa enggak Mas Adi? Ada ya? Nah ini. Jadi bisa ada yang dapat dipetik yang kiranya itu esensinya membangun ke depan lebih prospek. Ini harapan si tua yang bilang tadi never die. Memang semangat saya sampai titik darah penghabisan.
seperti modalnya Indonesia merdeka, pengorbanannya adalah termasuk titik-titik darah yang berserakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Namidi. Banyak poin-poin yang bisa kita ambil hikmah dari kisah perjalanan hidup beliau. Salah satunya atau salah duanya jiwa patriotisme yang pantang menyerah. Kalau dulu pantang menyerah untuk mengusir penjajah, untuk membela negara, kalau untuk kita saat ini setidaknya pantang menyerah untuk membela keluarga. Selanjutnya kami minta kepada Bapak Yai Haji untuk mewedar sabdo, memberikan pencerahan kepada kita semua selaku para pemuda-pemuda yang haus ilmu nih, insya Allah. Monggo wekdal semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang kebetulan beragama di luar Islam kami ucapkan selamat malam. Sebagaimana amanat Panglima Jenderal Sudirman tadi, sebelumnya saya ucapkan selamat Dirgahayu HUT TNI yang ke-75 tanggal 5 Oktober 45 sampai dengan tanggal 5 Oktober 22 yang ke-75 ini. Jadi tugas TNI itu tadi sebagaimana amanat Jenderal Sudirman mempertahankan kedaulatan negara. Dan TNI tidak boleh menjadi alat satu golongan untuk kepentingan apapun. Dan yang ketiga, TNI itu akan timbul dan tenggelam bersama negara. Memang itu tugasnya aparat keamanan. Seiring dengan Hari Kesaktian Pancasila, perlu kita pahami bahwasanya Pancasila itu sebagai dasar negara kita yang harus kita jaga sedemikian rupa. Dari mana itu? Yang perlu kita cermati, kita waspadai dari ipolek sosbud hankam bangka, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan rakyat semesta. Dari ini, dari sekian ini bisa kita jabarkan Pancasila ini masih satu. Buktinya apa? Pancasila ini sudah diancam dari berbagai macam penjuru, baik dari kiri, kanan, muka, belakang, bahkan memang bilang dari atas dan bawah. Yang dari kiri adalah komunis. Ini perlu kita waspadai. Kalau tadi Pak Lami mengatakan ojo ngomong no perbedaan, tapi katakanlah yang kesamaan. Artinya kita sama-sama bangsa Indonesia, mari kita sembuyung, kita bersama-sama untuk menjaga Pancasila. Dari kiri komunis, dari sisi ekstrem kanan, kalau bahasanya Pak Harto, ekstrem kiri, ekstrem kanan, itu dari orang Islam garis keras. Kalau komunis jelas ateis, tidak mempercayai adanya Tuhan. Yang dari kanan ini Islam garis keras yang mau merubah Pancasila dengan khilafah. Ini pun juga harus kita waspadai. Komunis kita waspadai, Islam garis keras kita waspadai. Kalau yang dari muka, ini kapitalis, penanam saham, penanam modal, Investor. Yang bagaimana itu? Dia menanam modal
mungkin untuk para calon bupati, calon gubernur, calon seterusnya, itu nanti dia sudah menanam sebelumnya, dia maunya nyetir, mencari kekayaan yang luar biasa dengan memperalat para pejabat. Ini perlu kita waspadai. Kalau sudah memperalat macam ini, akhirnya timbul ancaman dari belakang. Siapa? Kaum buruh yang tertindas. Jadi dari kapitalis ini menekan untuk mencari kekayaan, otomatis kaum buruh tertindas. Ini juga ancaman. Oleh karenanya ya, kemarin itu rame-rame orang menolak RUU Omnibus Law. Ini arahnya ke sana. Kemarin juga orang rame-rame menolak RUU HIP. Arahnya dari ekstrem kiri. Yang dari penolakan-penolakan itu karena apa? Tidak ingin masyarakat Indonesia itu ada tekanan terhadap Pancasila dari atas. Kalau sudah ada undang-undangnya yang menekan macam itu, Pancasila akan terancam lagi. Setelah itu nanti akan timbul lagi ancaman dari bawah. Siapa? Pejabat yang mengatasnamakan undang-undang yang tidak pro rakyat. Ini yang perlu kita waspadai. Sehingga mari kita ini bersama-sama dalam hari ulang tahun TNI ini kita harus waspada dari segala macam arah yang ingin merubah Pancasila. Dari itu nanti kita akan mempunyai visi misi yang sama demi negara. Jadi negara ini bukan hanya kita serahkan kepada TNI, Polri, enggak. Rakyat harus ikut serta, ikut menjaga Pancasila agar tidak dirubah oleh siapapun. Sebab Pancasila ini sudah final, tidak boleh dirubah-rubah lagi. Yang menciptakan Pancasila itu mulai dari ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan seterusnya itu bersatu memperdebatkan bagaimana memusyawarahkan baiknya Pancasila. Jadi sudah ada semuanya, tinggal kita ini melaksanakan, jangan merubah-rubah lagi. Itu masalah Pancasila. Kalau tadi saya katakan ipolek sebutkan rata. Jadi ipolek ideologi ini juga bisa ngancam, karena ideologi yang macam-macam itu nanti akan menjadikan sebuah perpecahan bangsa. Oleh karena sama dengan yang diomongkan Pak Lamidi, kita bicarakan kesamaannya, jangan membicarakan perbedaannya. Itu ideologi. Setelah ideologi politik, politik juga akan bisa memecah bangsa. Jadi politik ini bisa juga memecah bangsa karena apa? Perebutan kekuasaan. Dari sini mari kita belajar. Taruhlah kekuasaan itu hanya sebagai amanat. Jadi jangan berambisi untuk mendapatkan jabatan. Kalau kita berambisi mendapatkan jabatan, akhirnya kita ini ingin menjadi seorang pejabat, ingin menjadi seorang pemimpin dengan berani mengeluarkan dana banyak. Kalau sudah mengeluarkan dana banyak, otomatis dia akan mencari pengembalian. Nah, seyogianya orang yang mengeluarkan dana banyak untuk memperoleh sebuah jabatan atau sebuah gelar, itu kita pakai ilmunya orang haji. Wong kaji kira gate akeh budal bayar, manasik bayar, engko nek wong jago ngarepe budal kaya yo ngentekne dhuwit akeh, wong pas mulai ngekei jajan, tapi dia tidak pernah mengharapkan kembali uang itu. Andai kan semua pejabat
mau menggunakan filosofi haji ini, aku ngetokne dhuwit akeh di kampanye ndak masalah, tapi aku ndak milik Bali. Itu akan menjadi pejabat yang populis. Angel. Arang. Memang ya itu. Makanya kalau tadi Pak Lamidi itu nyanyi, saya ini kan orang APMD, bukan Akademi Masyarakat Desa, bukan pembina masyarakat, tapi APMD itu Akademi Penggemar Musik Dangdut. Ben ora tegang kan? Ngono to pegang kamu wondelan to. Anak bayi Roma Irawan. Irama. Dari itu kan dikatakan, janganlah merasa diri paling utama di antara sesama manusia, karena tanpa mereka kau bukan apa-apa. Jadi kalau kita ini merasa menjadi orang yang paling top, orang yang paling berkuasa, orang yang paling disegani, apanya yang paling? Kalau semua orang itu nggak ngangkut sampean dadi opo? Aku rumangsa dadi bupati ini wong sak tulung aku nek ngakoni kalau wong gendeng. Betul. Jadi mari kita belajar nyelehnya. Kalaupun kita menjadi seorang pimpinan, jadi ketua LSM, ketua organisasi, katakanlah saya ini hanya ketua. Ojo, aku ini ketua paling kuasa, jangan begitu. Itu namanya seorang pemimpin yang tidak memahami ilmu manajemen. Kalau yang namanya ketua, itu dia tidak mempunyai kekuasaan penuh. Karena sifat organisasi itu bottom up, dari bawah ke atas. Ketua itu hanya menyimpulkan pendapatnya orang banyak. Tapi kalau kepala itu punya otoritas. Dikatakanlah, saya hanya ketua. Saya tidak bisa mutusi sebelum musyawarah dengan anggota saya. Inilah seorang pemimpin. Itu dari segi politik. Ideologi politik, ekonomi ini juga akan bisa menghancurkan segala-galanya. Kalau masyarakat semua sudah tahu bahasa gunanya, sudah bangkrut, yang atas menekan terus yang bawah tertekan, akhirnya bisa menjadi gejolak. Itu ekonomi, ideologi, politik, ekonomi, sosial sama, budaya sama. Nanti masalah sosial budaya diterangnya harus Mas Wawan, wega aku manjak barangnya wong. Kalau pertahanan dibenterang Mak Lamidi, mantan veteran. Keamanan benterang Mak Lamidi. Itu sistemnya sharing. Jadi walaupun kita ini paham, tapi kalau ada yang membidangi lebih, monggo diterangkan oleh yang membidang. Sehingga nanti kita tidak sampai salah ngomong. Sebab ada pepatah mengatakan, itu zaman kuno, gak ono wong mati mergo kepleset sikile, nanging akeh wong mati mergo kepleset lesane. Kepleset lesan iki lek kepleset sikile paling dipijitnya kayak Pak Teguhan. Kepleset lesane bahaya banget. Makanya saya tadi kan ngomong hati-hati kita untuk berbicara. Dari sini inilah mari kita kembalikan lagi, saya ingat dengan yang namanya, karena saya ini orang APM di Akademi Penggemar Musik Dangdut. Katanya Omai Rama, dikorbankan kepentingannya sendiri demi kebahagiaan seorang teman, direlakan kepentingannya pribadi demi tak merusak persahabatan cintanya seorang kekasih bertirai-tirai lagi. Hanya sampai di situ kalau kekasih tak
Tapi cinta teman sejati berhiaskan budi lagi. Ini kelihatannya hanya sebuah syair, tapi kalau kita mau meresapi betul, dari sinilah akan timbul rasa kemanusiaan yang luar biasa. Sementara sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.